Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pembelajaran tematik kita bahas tentang pembangkit listrik, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari 3 pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air, dan yang kedua pembangkit listrik tenaga surya, dan yang ketiga pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana pembangkit listrik ini memanfaatkan energi panas bumi. Biasanya energi panas bumi ini dihasilkan oleh gunung berapi, di mana nanti panas bumi ini akan menggerakkan turbin generator mesin sehingga menghasilkan listrik. Biasanya pembangkit listrik ini dibangun di daerah pegunungan yang tinggi atau di kaki gunung. Untuk kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik ini, yang pertama kelebihannya ya. Untuk kelebihan pembangkit listrik ini, pertama sumber energinya bersih. Yang kedua, energi panas bumi konstan sepanjang musim, dalam artian tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, akan selalu dengan jumlah yang sama. Dan kelebihan yang ketiga, membutuhkan lahan dan air yang minimal dibandingkan dengan energi alternatif yang lain. Sedangkan kekurangannya, yang pertama biaya modal yang tinggi, dan yang kedua hanya dapat dibangun di dekat lempeng tektonik atau di dekat pegunungan yang masih aktif, seperti itu. Yang kelima ada pembangkit listrik tenaga uap, di mana PLTU ini memanfaatkan energi uap yang merupakan hasil dari pompaan air di dalam pipa yang akan bersatu dengan minyak dan batu bara. Hasilnya nanti berupa ketel uap yang akan dibakar dan disemprotkan sehingga menjadi satu energi uap, di mana nanti energi uap ini akan menggerakkan turbin pada generator mesin. Setelah turbin bergerak, maka energi listrik pun dihasilkan. Salah satu pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan adalah PLTU ini, karena PLTU ini menghasilkan uap yang cukup berbahaya apabila dihirup oleh makhluk hidup. Baik, yang keenam ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Untuk pembangkit listrik ini kita tidak akan bahas terlalu banyak. Yang pertama, bahan bakar nuklir merupakan uranium alami, di mana nanti PLTN ini akan memanfaatkan reaktor nuklir yang akan menghasilkan listrik. Kelemahan dari pembangkit listrik ini adalah pembangkit listrik ini masih menghasilkan limbah nuklir. Baik, kita lanjut untuk pembangkit listrik yang ketujuh. Baik, kita masuk di pembangkit listrik yang terakhir, yaitu pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak atau disingkat PLTBBM. Pembangkit listrik ini memanfaatkan energi batu bara, gas alam, dan minyak bumi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Dari pembakaran batu bara, gas alam, dan minyak bumi nanti akan dihasilkan energi panas, di mana energi panas ini akan menggerakkan generator. Setelah generator bergerak atau berputar, maka akan menghasilkan energi listrik. Salah satu kekurangan dari pembangkit listrik ini adalah menghasilkan buangan gas ya, yang dimana buangan gasnya ini dapat memicu terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca, di mana
efek dari rumah kaca ini atau pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi akan semakin panas. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat belajar dengan lebih rajin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.